benar sangat dewasa dari gameplaynya, benar-benar udah tidak ada mementingkan KDA lagi, dan gap antara perbandingan KDA dan juga kemenangan tim itu sepertinya kayak lihat Bang Sen berkali-kali KDA-nya tidak terlalu bagus loh. Karena di pressure, karena clear-nya ditekan. Iya, biasanya dia di pressure ngelawan balik, benar-benar agresif banget di laning, bahkan sekarang Bang Sen kayak udah gue god laner, gue santai mainnya, tenang, gue farming di late game, nanti gue kalau misalnya nggak bisa ada teman-teman gue. Kayak bener-bener ketika dia berada di posisi yang terpressure, dia bukan ngamuk ngelawan balik, tapi dia bermain dengan bijak, dengan pintar. Iya. Jadi gapnya tuh nggak ada sama timnya, kayak ya udah gue emang kalah laning, ayo bantuin gue dong. Iya. Gitu. Biasanya kan masih dengan 1 lawan 1, agresif, masih mau lebih. Kalau misalnya tim Araki menang, Mukil. lebih ke arah agresif. Oh, agresif. Iya, jadi bener-bener Baiting. baiting. Gak harus dapetin kill tapi dia mau nyerang terus. Iya, dia kasih poke damage aja Poke ya. damage terus dah. Ini bener-bener satu hal yang positif dan bagus banget menurut aku. Berarti tandanya dia udah ngeredam egonya dia dalam bermain marksman. Karena mungkin dia udah tahu kalau di God Laner sekarang, marksman ini adalah hal yang sangat-sangat penting, Momo-chan. Gila, ini linknya masih mau dilepas. Mereka masih pengen lihat untuk memancing keributan dengan Link, dan mereka yakin mereka bisa untuk mendapatkan satu buah momentum Atau ketika Link mereka lepas. atau Furmis yang mau mainin Link ya. Soalnya sekarang Pakito terbuka lebar, ini berarti kayak di bait nih. Dites. Di bait. Lu mau ngambil Pakito atau mau ngambil Link nih? Tapi ternyata masih sama. Oke, ini menarik. Masih sama seperti game pertama. Berkaca dari game pertama, Todak ambil Esmeralda. Nah, kalau dari game pertama ambil Nathan sama Ruby, tapi Ruby-nya di-ban, tapi Pakito dan Matilda yang terlepas langsung di-secure. Flex pick again. Lagi. Flex pick. Kenapa? Ada Pakuito Bener. di tangan RRQ. Wanginya sedap. Ya, Ya kan? baru gue mau bilang salah fokus sama wanginya. Iya, karena wangi-wangi Pakuito ini masih belum tentu kita tahu Wanginya. ada di jungler atau di Ini ya, lane. Aduh. Pakitonya kalau di tangan Albert, lapar dia pasti. Wah, lapar. Dia langsung mencari keberadaan di mana musuh, dicium baunya. Aduh. Mereka tuh nih ya, Salah fokus gue kalau ngomongnya. misalnya dari Albert itu udah pakai Link aja, dia udah bermain dengan metode pikat, sikat, minggat. Cakep. Pikat, sikat, bukan pantun Momo-chan. Jambaknya juga sekali. Saking fleksibelnya. Lihat berkali-kali Albert terpikat sama Selena. Dia sikat langsung minggat, bener gak? Bener. Albert pakai Link, pikat, sikat, minggat. Dia terpikat, dia sikat, dan dia langsung minggat. Jangan lupa itu, catat kawan-kawan. Catat ya. Ketika Albert pakai Link, pikat, sikat, minggat. Pikat, Wow. sikat, minggat. Wow. Tapi apakah Link yang akan menjadi prioritas lagi untuk tim RRQ? Karena Pakitonya bisa jadi roamer, bisa taruh juga di sisi side lane-nya. Jadi apakah yang mau jadi prioritas nih? Clean sih. Atau Lunox? Clean sih. Lunox dulu kah? Karena Lunox sebenarnya ya. menurut aku ya kalau mereka ngambil clean masih ada Beatrix. Betul. Jadi memang sebenarnya untuk pilihan good lane-nya cukup banyak. Tapi Iya. sepertinya Your sesuai dengan team prediksi is banning. Albert Gonai, clean. Clean sudah diamankan, dan kalau ngelihat ya oke. Gold lane, dan emang nih Pakitonya bisa XP, bisa jungle. Menarik. Masih ya menarik banget. Karena apa? Apa tuh? Mungkin Acil membuat Todak memikirkan kalau Pakuito ini akan di tangan Albert. Nah itu dia. Tapi. Bisa di plot twist. Nah, Belum tentu. betul. Karena- Itu dia. Menurut aku ya, sebenarnya atau jahat. Baunya lebih jahat jujur. Emang gue besok gosok gigi dah. Oh, salah maksudnya ini. Ah iya. Wanginya. Aduh, tapi Makan di ruangan tertutup ya, wanginya nggak sekolah. Your team is Sin banning. yang dibuang. Oke, ini biasanya mereka RRQ buang Aldous. Wow, Tapi benar. kita belum lihat Aldous-nya dibuang. Beatrix mau dibuang gak nih sama Todak? Karena nggak mungkin sih, karena mereka udah punya clean. Mungkin mereka mau ban Link-nya. Lebih nge-secure kayak oke, potensinya RRQ sih ya udah kita cut aja gitu Link-nya. Bisa aja, jadi memaksakan Pakitonya jadi jungler juga. Benar, semua balik lagi ke strategi dari Todak sendiri ya menurut aku. Mid lane-nya sih di limit. Bisa mid lane-nya, karena mereka udah pegang Lilia, Varsayif udah dihilangin. Bisa aja mereka langsung Kaguranya di ban, bahkan mungkin hero-hero mid-nya yang dihilangin, Lunox mungkin. Your Tetapi team tampaknya is banning. Yuzongnya dulu yang dia mainin. Menarik. Oke, ini menarik banget juga sih kalau misalnya memang Lunox juga bisa dibuang sama tim Todak. Kalau misalnya mereka memang nggak mau di counter ya untuk Esmeralda, atau mungkin nanti ada hero-hero yang
defensif banget. Bisa dirontokin sama Lunox atau mereka mau ban Angela juga. Ini cukup banyak pilihan dari Todak tapi RRQ. Mereka buang Yun Sin, apakah Aldous? Your team Yes, Aldous is langsung bad. diamankan. Mereka nggak mau ngambil resiko tentunya. Ribet ngurusin Aldous tuh di late game tuh ribet banget. Iya ribet banget. Bukan ribet lagi, Bu Kayak Momo. ngurusin dia kalau lagi bulanan. Bukan hanya ribet. Kok bersihin? So, Ngurusin. Ngurus. Astaga. wah, gajian beli korek kuping mas. Beli ikat rambut mulu gue lihat. Ini apa? Ini Aldosnya itu counter dari Oke. Clean itu Clean, sendiri. betul. Counter natural. Iya, yang iya. akhirnya kayak, ya udah gue udah tahu banget nih Clean ini, Clean apa? Team is picking. Tapi respect sama anak emak. Bagus. Tandanya apa? Flex pick. Bisa saja Pak Quito turun ke arah tengah. Atau bahkan formats akan dikasih tahu cara main Lot Selot. Nah. Keren ya? Benar. Kekeknya belakang. Aduh. Arky Hoshi ini 2 pick terakhir yang akan menentukan tentunya siapakah yang akan diambil. Oke, anak emak sudah pegang kepala. Dia harus Wow. benar-benar pikirin strategi yang matang. Tapi Lunox terlebih dahulu. Ini yang menurut aku penting banget Arky Hoshi. Mereka bisa aja surprise Todak dengan last picknya. Tapi mereka pinter banget mereka pick Lunox sebagai insurance tentunya. Kalau misalnya Momo atau mungkin nanti ada Baras atau mungkin ada Balmoon. Lapu-lapu ini bisa dirontokkan sama Lunox. Di plot twist. Ngeri. Bingung gak tuh Todak? Ini kenapa, tapi itu yang pertanyaan aku. Kenapa mereka ban Yuzong gitu? Kenapa mereka nggak langsung ban Lunox-nya aja satu? Mungkin karena dengan gameplay yang bisa kita bilang ada backline yang harus dijaga. Seperti Lilia. Oh mungkin nanti potensinya. Mereka mau Nathan? main hero backline. Nathan, iya itu dia. Nathan masih berpotensi. Hero backline maksud aku yang kayaknya bakal diamankan. Tapi nggak tahu. Diantisipasi, Nathan ya. di gold, maybe Brody atau Nathan jungler. Brody di gold lane, tapi ternyata One dan juga Lancelot. Wow. Oke, Lancelot masih untuk 4 mace. Dan 1-1 di tangan Chico tapi Povius. jungler. Gak, ini kayak Pakito jungler sih menurut aku. Kita jungler, ide di Albert. Udah di Albert. Iya. Jungler langsung pakai itu. Iya. Belum selesai ngomong aja. Iya. Kok gigit lo, makan juga lo. Oke. Tuan muda Albert kembali menggunakan Pakuito. Tapi ingat, ini Ciku. Kayeye Gamora sudah memberikan informasi untuk tim RRQ ya, sebagai support Ya. meng-warning Mhm. untuk berhati-hati dengan Ciku dengan one-one-nya. Tapi Yes. kali ini, ada Povius. yes, one-one yang dilepas, Povius di depan sana. Tapi kita bakal lihat sendiri, apakah kali ini RRQ Hoshi mampu mengatasi Ciku dengan keganasan dari Wang-Wangnya, Momochan dan juga Gode. Yes, tentu saja akan kita saksikan kali ini dengan kedua draft pen and pick, dengan kedua tim yang sudah mengamankan masing-masing hero-nya kali ini. Kita akan melihat apakah RRQ Hoshi mereka masih bisa mengamankan 2-0 dan langsung spam saja hashtag Indopra dan juga hashtag FIFA RRQ kali ini untuk memberikan dukungan kalian ke tim RRQ Hoshi. Yang bakal bermain lebih agresif kali ini, bakal coba untuk nge-praise ke arah Clay-nya. Clay-nya benar-benar diharas dan apakah menjadi first blood? Tentu saja tidak semudah itu Bambang Moon karena masih ada Finn yang akan memberikan backup juga dengan Soul Bloom-nya. Alright, Albert berhasil melakukan purple buff tanpa ada hambatan, tapi lihat Bangsin di depan sana terkena damage, masih level 1, one man situation, mencoba diadu mekanik, tapi lihat Bangsin, itu yang gua bilang Momochan, dia bermain sabar banget, beda banget dengan Bangsin yang dulu, yang langsung benar-benar mengamankan agresivitas, tapi ternyata dia lebih ke arah wise choice, bijak sekali mengambil keputusan, tidak Wah, terlalu tukeran terberat, loh. bahkan PYN first blood di bottom lane, melindungi serang Bangsin, berhasil mendapatkan first blood, dan lihat dengan Lunox-nya Clay adalah satu-satunya mid laner yang mendapatkan Savage JPL Indonesia Season 8. Wow, fun fact dan masih mau lebih Sin kali ini coba mengejar. Finn juga bakal coba untuk membackup dan Yams ternyata tidak akan terlalu di overcommit oleh Sin. See the difference of Bangsin.
Yes. Benar-benar berbanding terbalik dengan M-Series sebelumnya. Setuju. Lihat, dia sabar, dia tenang, dia farming, dia nggak peduli tentang KDA. Oke, KDA Vin yang ngambil, it's okay, yang penting gue farming dan gue nggak Iya, tumbang. betul. Ini beda banget sama Bang Sin dulu dan tentunya lebih berbeda lagi dibanding Bang Ji tentunya. Dan kali ini lihat Arakiyoshi, mereka mau coba untuk mainin rotasi karena Albert sekarang udah level 4. Clay pun sedikit lagi dia bakal dapetin Chaos Assault-nya, bakal dapetin ultimate dari Brain of Order. Dan ini momentum yang harus dimanfaatkan tentunya untuk Arakiyoshi setelah mereka mendapatkan first blood-nya. Clay, Formace juga udah mulai rotasi kali ini. Harus berhati-hati juga. Dari Moon, ingat dia punya burst damage yang sakit banget. Slow effect dari Gloom tentunya. Apalagi Magic Shield Wave-nya kalau kena ini bakal PR yang benar-benar lebar banget. Tapi kalau kita lihat, oke, Brain of Order udah mulai di pop up dan bahkan Finn masih bisa coba untuk membackup. Black Shoes dipaksa keluar dari Moon sendiri. Ternyata masih bisa diamankan oleh Arakiyoshi dan bakal coba dipaksa di fight. Demonic Force ke arah seorang Momo kali ini bakal coba dikejar dan masih bisa untuk survive. Sementara di sisi lain, Moon-nya bakal coba untuk mengusir. Yams-nya juga masih bisa untuk mengcover Formace yang lagi ngambil purple buff. Gue nih, mau nanya dong, boleh gak? Boleh dong. Seingat gue, Esmeralda itu counter dari Popheus. Bener. Kenapa? Seingat gua ya. Benar. Jadi kenapa yang terzoning out agak sedikit terbalik ya untuk kali ini dari R7. Kenapa? Di arah top lane Dari R7-nya. mekanik. Oh, Kenapa alright. R7-nya yang leukemia tadi? Oke, tapi lihat di sisi Putihnya lain. banyak. Untuk kali ini, Astaga, naga. para pemain dari tim Arakiyoshi, mereka berada di arah bottom lane. Bang Sin, lagi-lagi dia tidak ingin melakukan rotasi dengan terlalu cepat. Albert mendapatkan satu buah Little Wonder-nya. Dan di arah bottom lane pun udah ada seorang Yums. Ingat, Yums sudah punya flicker, udah punya Way of Dragon. Coba dipasang ke arah belakang. Ada seorang VN, tapi Albert nggak mau ikut. Memilih untuk mundur, Albert nggak mau masuk ke arah sana karena cukup berbahaya. Sedangkan Albert fokus ke arah jungle terlebih dahulu. Melihat keuntungan yang dimiliki dari para pemain dari tim Arakiyoshi ini membuat Arakiyoshi mereka bisa menjaga Bang Sin dengan aman harusnya. Gue nih itemnya. Yes, bener banget. Ciku guys di sini tentunya dengan one-one gak pakai sepatu dulu. Dengan one-one pakai geser-gesernya aja Sin. Endless battle-nya udah mau jadi. Sakit banget tapi lihat di sini Pipi. Ciku guys bakal coba di poking damage-nya. Bakal coba dihantam. Dua akan dikeluarkan. Bang Sin akan bisa dipilih tapi dengan Sika mencoba menyelamatkan satu buah Bang Sin. Damage kami. Formace menuju ke seorang Bang Sin. Masih ditahan flickernya. Menuju ke arah belakang. Tempakan kali ini. Bang Sin still survive. 3 player dari tim Todak terganggu pergerakan di arah bottom lane. Gak bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat kembali. Bahkan di sisi lain Albert akan mencoba untuk melakukan surprise attack di arah mid lane harusnya. Iya, dan itu backup yang baik sebenarnya. Tapi Albert kali ini lihat Heavy Left Punch Jam juga connect karena seorang Moon dipaksa keluar untuk satu Black Shoes-nya dan langsung tumbang di tangan tuan muda Albert kali ini. Anak emak benar-benar dapetin momentumnya. Dia tahu dia harus paksain Black Shoes-nya keluar biar ada backup juga dari Clay yang bisa ngasih damage tambahan. Dan itu benar-benar perfect skenario untuk Arakiyoshi di area midnya. Alright, langsung CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kalian mencoba untuk melihat arah Clay dari depan sana. Mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang R7. Tapi Yum, Way of Dragon berhasil mendapatkan seorang vaksin. Tapi ternyata karena full of damage. Menuju ke arah belakang, dipanggil dengan guiding wind yang kali ini tidak ada ade abang. Dan bahkan di arah bottom lane, Ciku tidak berhasil menembus turret yang dimiliki dari Bang Sin. Bang Sin udah punya endorse battle. Langsung ada satu buah Black Shoes dari Moon di depan sana. Masih harus dihindari. Yum segera The Way of Dragon. Dan para pemain dari tim Arakiyoshi bakal coba untuk memancing keributan di arah starter. Terlihat di arah minimap. Tidak ada seorang Esmeralda. Di manakah dia? Di manakah kau berada? Oh, di situ ternyata. Ngumpet ternyata dan bahkan lihat mau mencoba untuk mengkontes turtle-nya. Tapi sebenarnya agak bersedikit beresiko ya. Dan langsung diamankan begitu saja. Tapi di area bawah lihat Way of Dragon-nya connect. Dan bahkan ada cross wall thing. Combo yang baik dari Ciku guys dan juga Yams. Tapi ingat, ini Sin yang kita tahu dia bakal main lebih sabar karena backup-nya selalu datang dari Arakiyoshi. Mereka selalu dapetin momentum dan makin kompensasi lagi dan lagi punya tumbang. Formace udah punya Tonros dan bahkan puncturnya dipakai hanya untuk mundur. Mau mencoba untuk masuk, keputusan yang salah seperti dari Momo masih bisa dipukul mundur juga dari Clay dan juga Albert di area mid. Tidak benar-benar tersentuh turretnya sama sekali dari tim Arakiyoshi. Oke, tapi kali ini lihat Bang Sin udah gak punya flicker. Dia di gang again and again. Berhasil didapatkan satu poin yang pertama dari Toda. Di sisi lain, Formace kali ini dari itemnya baru jadi War X nih, Bang Goni. Iya, Vin-nya juga OTW langsung ke Dominance Ice yang sebentar lagi mestinya jadi. Yang berarti Momo dan juga tentunya Aegis dari seorang Ciku guys ini akan terefek dari Dominance Ice-nya. Jadi harus diperhatikan juga. Yang menarik juga R7 udah Clock of Destiny bersama dengan Clay.
RRQ Hoshi as ready for team fight. Iya. Oke, tapi ternyata di sini ada Clay. The Wild Dragon telah dikeluarkan karena Clay kata ternyata lihat damage dari mereka terlalu sakit. Berhasil mendapatkan satu. Albert versus everybody. Knockout telah dikeluarkan. Dijemput tapi masih mau lebih. Flicker karena yang salah. Masih dapat tetap ditumpahkan tapi lihat Momo nggak bisa menerima damage dari Bangsin. Bangsin dikawal ketat oleh Tuan Muda Albert bersama dengan Pipin El Capitan. Ada Boveus di depan sana. Langsung coba mendapatkan Ciku tapi ternyata tidak. Tidak semudah itu dan lagi-lagi selalu ada kompensasi yang didapatkan RRQ Hoshi. Satu tumbang, gak masalah. Mereka selalu cari cara gimana dapetin satu pemain juga dari Todak. Lihat, sini ya, masih mau lebih. Tapi Formate, terlalu overcommit dari seorang Sin. Terkena damage dari turretnya. Tapi kali ini lihat, Momo bakal coba untuk mengejar ke arah Finn kali ini. Clay masih bisa Clay untuk is backup. coming. Mulai datang, kayak sesal. Tapi ternyata masih ada Circling Eagle. Harus tumbang Finn-nya. Dan bahkan Clay kali ini bakal coba untuk menahan. Sementara Albert bakal udah menumbangkan Moon di area mid. Masih mau lebih dari Albert kah? Enggak ternyata. Karena dia tahu ini teman-teman dari RRQ Hoshi sudah mulai tumbang satu persatu. Dan mereka mau nggak mau harus reset lagi. Harus benar-benar sabar dapetin momentum balik. Karena kalau mereka terusin impactnya, Todak bisa aja dapetin beberapa pemain tersisa dari RRQ Hoshi. Oke, aku agak sedikit bingung kali ini. Dari Clay tadi punya Darkening, aku kira bakal langsung coba di follow up. Tapi ternyata tidak di follow up sama seorang Clay. Tadi sempat ke arah minion sih. Oke, tapi kita lihat di sini para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka akan dikit lebih sabar. Akan ada perebutan turtle atau tidak karena kita masih menunggu posisinya untuk kali ini. Clay melakukan clear minion terlebih dahulu. Ya. Turtle-nya akankah dibiarkan begitu saja atau tidak? Balik lagi, lihat pasif yang dimiliki dari seorang Ciku. R7 ke trigger tapi R7 sepertinya sadar ada seseorang di dekat sana karena lihat minimapnya udah lumayan gelap. Harus benar-benar menjaga pergerakan yang cukup baik. Meanwhile dari bottom lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turtle-nya. Iya, dan ini lihat prioritas target dari RRQ Hoshi. Mereka tahu dari midnya bakal coba diharas dan bakal lihat. Gomez numbangin dua pemain tapi Albert bakal coba untuk mengejar. Dia tahu udah gak punya apa-apa execution bahkan dari Tonosnya masih bisa dikeluarkan oleh Formis. R7 mencoba untuk mengejar ke arah Yams kali ini masih bisa untuk ditahan oleh tim RRQ Hoshi. Meskipun mereka harus kehilangan dua pemain di area midnya. Oke, lagi-lagi objektif game ini dimenangkan oleh tim dari Todak. Tapi di belakang sana Bangsin memberikan damage. Dua tergabung tidak berseberangan Yum. Dan langsung ada Polsta ke depan. Langsung ada Bangsin. Bisa terlalu besar. R7 sekali. Ciku kita terbilang satu telah didapatkan. Tepakan. Formasi kejar asal-asalan. Dan satu hit terakhir. Yum masih bisa berhindar dengan satu buah konsilnya. Enis kami bersama dengan seorang Clay. Bangsin kami yang di depan sana tidak kelihatan. Yam still survive. Berhasil menghilang di tengah-tengah keributan. R7 masih coba menahan dan lihat Momo masih mau lebih kali ini di area midnya. Bakal coba ditahan tapi Sin mulai masuk. Karena tapi terlalu overcommit dari seorang Sin. Dia nggak bisa numbangin Moonnya dan bahkan Momo pun masih bisa survive tadi. Sayang sekali dari seorang Sin. Dan kali ini nggak apa-apa dari RRQ Hoshi. Mereka harus reset lagi, harus sabar lagi. Jangan benar-benar terlalu kayak pengen ngedapetin satu tapi malah dia ke pick off karena Gak usah ingat, terburu-buru, gak usah benar. rushing, gak usah rushing. Betul, karena ingat ini Todak masih punya sisi tentunya dari Moon sendiri dengan slow effect-nya. Lalu juga masih ada Momo yang masih bisa nahan. Dan Ciku berkali-kali dia gak boleh sampai dikasih weakness point-nya pecah kali ini. Oke, lihat R7 mencoba untuk melawan. Ada Ciku di depan sana, mencoba dibalaskan keadaan. Tapi ternyata para pemain dari tim RRQ Hoshi belum ada yang berdekatan. R7, that's why dia akan coba untuk mengulur waktu terlebih dahulu. Bangsin udah gak punya flicker lagi. Dia bakal bisa di-dive asal-asalan. Akan menjadi kelihat. Mencoba di-clear begitu saja. Dan berhasil. Melihat ada seorang Albert di depan sana. Moon udah gak punya Black Juice. Albert juga ke belakang. Coba dipanggil dengan Guiding Wind. Ada VYN dan Clay. Kali ini rotasi yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi agak sedikit terpotong di arah top lane berkat adanya split push yang dilakukan oleh seorang Momo yang bukan Momo-chan. Bahkan di sisi lain RRQ Hoshi mereka harusnya mendengar ada recall tas di sana Momo-chan. Tapi RRQ Hoshi lihat mereka mau langsung nge-secure ke arah Lordnya. Apakah dari Todak mereka mau coba untuk ngelakuin kontes? Moon udah dapetin informasi tentunya tapi Lordnya cukup cepat dia main oleh RRQ Hoshi. Dan lihat R7, bagus banget loncat ke arah Black Clan tapi ternyata Yamas masih punya satu The Wave Dragon. Dan bahkan lihat RRQ bakal coba dipukul mundur kali ini. Clay harus mundur dan dia masih punya Brain of Water. Enggak ternyata dari Clay-nya. Ciku
Ciku di arah bottom lane membawa satu buah wave, mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Untungnya Bangsin berhasil meng-clear dengan cukup baik dan jangan lupa mendapatkan kode promo dengan entry into Pride dengan diskon sampai 70%. Memecahan Goni, what happened to Araki-Oshi? Mereka inisiatifnya bagus. Lord diem-diem karena apa? Informasinya Chow dan juga One di bawah. Tetapi mereka maksa fight dan itu yang jadi kerugian buat teman-teman RRQ. Oke, Iya. tapi lihat yang bisa diberikan quick draw, tapi di belakang sana formasi kami dan masuk ke arah belakang tertangkap begitu saja. Formasi Mason Rocket dan bahkan satu buah single mereka digunakan vaksin. Akhirnya the game. Vaksin fans everybody memasukkan damage, masih coba untuk bertahan, tapi Clay menyelamatkan Bangsin untuk kali ini. Bangsin hampir terpick off kembali. Tapi lihat R7 di sana mencoba untuk memancing keributan. Yums diketok palanya pakai coklat roka yang dimana para pemain dari tim Araki-Oshi seperti nggak mau maksa tim fight lagi. Sampai coklat roka lu bawa-bawa. Lo tau nggak bentuk Astaga. coklat roka? Iya tahu yang nggak mulus itu kan. Mirip kan? Iya, Lumayan. iya tapi nggak salah tapi nggak Oke, ungu Goni. juga Silakan, warnanya. Iya, kalau kita ngeliat itemnya ini, Xin udah ngumpulin item, dia harus defense dulu Thunderbelt karena Iya. dia juga udah bermainnya nggak terlalu ahead, tapi BOD-nya udah on the way. Oke, tapi kali ini lah Alpha tempat sana, Moon terpalahkan, Lexus di depan, coba disumbangin, berhasil mendapatkan satu, tidak fokus mendengar surat yang bakal melepaskan dan hilang satu, para pemain Tasya, masih mau lebih, Moon, where are you going, gak boleh pulang, mau jadi goyang, dan bahkan Albert gak mau tinggal, dia bilang di game, uppercut, oke, oh, next round. Yes, langsung dia berkata dengan knockout strike tentunya. Dan terima kasih untuk 2.100.000 big viewers tentunya. Ayo kita ramaikan biar Oji langsung keliling komplek pakai boxer kali ini kalau menyentuh 5,5 juta juga easy buat komunitas Mobile Legends tentunya. Tapi Todak mereka masih punya chance tentunya karena ini Ciku selalu bisa nge-push ke area bawahnya. Jadi mau ngomong Araki-Oshi mereka harus benar-benar peka sama mapnya. Dan Red mungkin team turret has dapetin been turret destroyed. objektif adalah jawaban yang baik untuk Araki-Oshi kali ini. Yes, bahkan Albert walaupun ada Chico dengan 3 player di arah bottom lane bahkan dia respect. Ini benar-benar Clay-nya datang terbang begitu saja. Momo, Polestar Monkara yang salah dan ketinggalan akan dikeluarkan. Tapi ternyata tidak. Ada Yum sebelah sana. VN dengan Kading Win-nya bakal mundur untuk memasakkan keributan. Langsung ada ini saja. Retreat memasakkan. Retreat dan regroup lagi dari Araki-Oshi kali ini 70 detik untuk Lord yang kedua. Dan ini apa saja bisa terjadi dari Araki-Oshi dan juga Todak. Jadi harus berhati-hati banget. Momo udah mulai coba untuk mengganggu kali ini. Tapi menurut aku ya Sin ini juga harus berhati-hati ketika dia memang udah punya Damage-nya. damage. Tapi jangan terlalu overcommit. Karena dia harus benar-benar bisa di backup. Tapi Moon kali ini, masih punya Black Shoes tentunya. Tapi belum dikeluarkan kali ini. Moon yang masih bisa ngincer. Tapi enggak, sempat ngeluarin Black Shoes-nya. Dan makanya sebenarnya udah ngincer ke arah backline. Kali ini bakal coba ditendang. Tapi ternyata Yang gak bakal bisa untuk menyelamatkan diri. Looking for triple kill? No, Enggak, memutar. ternyata hanya sampai double kill saja, tapi itu cukup untuk menemukan 3 pemain dari Todak di area mid. Dan kali ini lihat Formace mencoba untuk nge-cut minion di area atas dan itu yang bisa dilakukan Todak. Tapi ingat, ini Araki-Oshi bos, peka banget sama minimapnya dan gak mudah tentunya untuk Formace kabur kali ini. Bakal coba dijegal pinnya, kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Formace, circling ke connect kali ini dan bahkan tetap musim ke arah belakang. Pinnya bakal coba dikejar, tapi Clay masih bisa bertahan. Clay kali ini backup yang baik dari R7 dan juga kawan-kawan. Lihat Formace, dia Satu kata respect banget. dari Deden from Bogor. Apa tuh? Ter-outplay! Deden from Bogor berhasil meng-outplay Formace kali ini dari Soblet. Menuju ke arah Bapak terhormat Momo-chan dan berhasil dapatkan begitu saja untuk kali ini. Gila ini cepet banget. Itu recall-nya keren banget ya. Iya, recall-nya Yang kok M3. keren banget Aku yang belum M3. punya nih. Benar Oke, gimana banget. Goni, silakan. Yes, kemarin kita lihat replaynya aja langsung. Karena Lord tadi dinamakan oleh RRQ. Dan kalau dilihat dari replaynya Moonnya percuma mau pakai Black Shoes juga mereka ada di belakang. Jadi langsung hilang juga. Sementara Yums di sini terjebak dalam lautan RRQ harus hilang juga. Ciku guys meskipun ada Wind of Nature gak bisa berbuat banyak. Damage-nya sudah terlalu Oke. Blue team Dahsyat. turret has Tapi been kali ini destroyed. lihat cara mid lane-nya para main dari Araki-Oshi bakal coba fokus mendapatkan satu buat turret cara top lane, cara mid lane udah tidak ada Black Shoes kembali. Albert melakukan clean minion tapi lihat Lord-nya kali ini tidak sedikit fungsional dan maksimal.
berhasil ditumbangkan. Damage yang diberikan dari Bang Sin. Bang Sin mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Tapi jangan terlalu depan. Itu cukup berbahaya. Membuang satu flicker, menunggu 2 menit. Itu menjadi sebuah titik yang akan dimanfaatkan oleh tim dari Todak. Meanwhile, dari bottom lane, masih ada super minion. Di arah top lane pun juga sama. Lihat Bang Sin, damage terlalu besar. Flicker karena belakang. Mencoba dipaksakan kembali. Satu bagian satu. Dan berhasil menangkan satu dari Yung. Hilang begitu saja kill. Lagi mau double kill. Ternyata tidak. Masih selamat. Di arah bottom lane. Bang Sin fokus menuju ke arah turret. Dia nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Forest bahkan coba fokus dan bahkan di belakang sana ada satu buah loncatan. Lagi-lagi. Albert terserangkap. Shutdown didapatkan. Crossbow of the R7 tershutdown. 2 pemain dari tim Arkeosi mereka langsung dibakar mundur ke arah belakang. PYN dikejar oleh seorang Momo. Tapi ternyata Clay. Damage terlalu sakit. PYN udah punya guiding one kembali. Dia tahan. Flicker. Dan ini saja guiding one. Itu yang namanya trigger disiplin. Trigger disiplin, dia tunggu Momonya pakai flicker, langsung dia pakai juga flickernya untuk mundur dan bahkan sempat memberikan damage sedikit dengan cast assault-nya. Clay, Deden dari Bogor gila, dia meng-outplay berkali-kali pemain dari Todak tentunya di game pertama dan kali ini di game yang kedua masih terlihat amat meyakinkan untuk Araki Hoshi dengan 52k gold yang dipegang sama Araki Hoshi. 2.500 gold ternyata lebih untung untuk Araki Hoshi. Yes, benar banget. Dan Dominance Ice lihat, 2 R7 dan juga Finn memegang Dominance Ice, bahkan lebih. Clay juga pakai NOD yang berarti apa, Momo benar-benar gak bisa sebebas mungkin. Dan mereka harus memperhatikan juga nih, RRQ udah mainnya nge-grouping. Udah bahkan bisa 5, berrotasi 5. Dan itu yang Todak harus perhatikan. Karena rotasi 5 ini satu member face check aja udah bisa langsung hilang gitu. Ke burst langsung. Tapi ini disiplin banget juga sih dari Sin. Dia setelah 3 kali ke pick off di awal ya, itu dia udah gak ke pick off lagi. Belum ke pick off sampai sekarang. Jadi semoga tidak ke pick off. Dan ini menurut aku R7 sih yang justru udah punya damage banyak banget karena dia udah punya defense glyph. Sin udah jadi Windtalker juga, jadi untuk attack speednya bakal lebih maksimal lagi dari Sin. Dan kali ini sepertinya dari kedua tim mereka akan nungguin momentum atau mungkin nunggu Lord yang ketiga. Karena Ciku, dia bakal coba untuk nge-push ke area bawahnya, sedangkan Momo yang akan nge-push ke area atasnya. Jadi Araki Hoshi bener-bener harus bener-bener peka banget sama minimapnya. Kalau misalnya mereka bisa culik Momo atau Chico, ini bakal lebih baik lagi untuk tim fightnya. Bikin timpang tim fightnya sehingga Araki Hoshi mereka bisa dapetin momentum untuk dapetin lot yang ketiga. Oke, tapi dengan segi gold, Araki Hoshi udah mulai membalikan keadaan dan balik lagi dari sisi dari tim Todak. Kali ini mereka tidak bisa melakukan push lagi, split terlalu banyak. PN di depan sana udah memberikan informasi. Clay is coming, Wild Dragon dilakukan menuju ke arah sana. Kita terlihat orang melihat sekali ini belum ada. Winston touchdown! Save the day! Backclear, tersebarkan 1. Bang Sin menuju ke arah belakang. Ada Momo flicker digunakan, tidak bersalah siapapun. Forbes harus hilang begitu saja Bang Sin. Mencoba untuk mengejar satu orang, tapi Momo terperangkap dalam zona nyaman. Dan Ciku dari bottom lane. Bakal coba disumain begitu saja. Fokus ke arah Ciku. TPC terlalu sakit. PN mau coba untuk memancing satu buah keributan, tapi ternyata di sana triple kill. Looking for Mania. Ciku mencoba dibalaskan keadaan. Ternyata wipe out. Araki Hoshi berhasil mendapatkan wipe out dan this is it. Bang Sin menunjukkan aslinya. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Bang Sin. Senang saya game kedua dimenangkan oleh tim Araki Hoshi. Yes, dengan triple kill tentunya Sin berhasil untuk mendapatkan momentum kembali dan bahkan Ciku yang sempat nge-push di area bawah itu jadi urusannya Albert dan juga Clay.